objek pajak itu timbul, dapat dikenai pajak itu sendiri karena ketika memperoleh penghasilan atau pendapatan. Selamat datang nih buat teman-teman di Dialog Karirmu series 6. Untuk agenda kita hari ini tuh gak banyak sebenarnya. Apa sih itu sebenarnya pajak penghasilan pasal 21 ini? Dan langsung kita bakalan masuk ke simulasi perhitungannya nih. Pajak penghasilan pasal 21 pertama untuk kasus pribadi. Halo Ya, Kak Ajeng. halo Mas Ju, makasih ya openingnya, ya ampun. Nah, untuk pengertian PPh 21 ini atau pajak penghasilan 21 itu yaitu adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu bisa atas pekerjaannya, jabatan, jasa, dan juga kegiatan. Nah, penghasilannya itu berupa apa sih teman-teman? Nah, itu penghasilannya itu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lainnya dalam bentuk apapun. Untuk subjek pajak PPh 21 ini kita ada beberapa ya, ada pegawai tetap. Pegawai tetap itu yang tadi aku jelasin, yaitu adalah seperti contohnya karyawan. Pegawai lepas itu kayak freelancer, bisa seperti content writer atau mungkin desain grafis kayak gitu yang sifatnya freelance. Nah, untuk penerima pensiun itu biasanya untuk umur yang di atas 57 tahun tuh yang sudah tidak bekerja kembali gitu. Nah, kemudian ada juga penerima honorarium. Biasanya ini kayak orang-orang yang di event-event itu yang cuma sehari, 2 hari gitu biasanya yang ada di event-event. Nah, yang selanjutnya adalah penerima upah. Penerima upah itu biasanya upah harian. Contohnya kayak mungkin tukang bangunan yang dibayar per hari gitu, atau SPG gitu. Kemudian setelah objek pajak 21 yang dikecualikan, kita ada juga nih untuk PPh 21 ada hitungannya, tarif progresif namanya. Ini ada di pasal 17 Undang-Undang Penghasilan 21. Dia itu tarik pajaknya itu kalau yang zaman sebelum ada perubahan ini itu cuman ada 4 tahap gitu, persenannya tuh 5-30, tapi ada kebijakan dari pemerintah sama peraturan baru itu menjadi 5 tahap gitu persenannya, dari 0 sampai 60 juta yang semula 0 sampai 50 juta itu 5%, 60 sampai 2,5 15%, 2,5 sampai 500 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Yang sebelumnya tuh hanya sampai di atas 500 juta 30%. Kita tuh sebenarnya sih kalau dipajak tuh hanya ada gross dan gross up kalau nggak salah, tapi di dengan berkembangnya 21 ini jadi ada 3 nih. Gross itu kayak penerima penghasilannya itu menanggung 21-nya. Jadi ketika kita menerima gaji itu PPh 21-nya kita yang tanggung sendiri gitu, bukan perusahaan gitu. Nah, terus kalau gross up itu pajaknya kayak diberi tunjangan pajak, jadi nambah gross salary orang tersebut gitu atau karyawan tersebut. Jadi gajinya dinaikkan sebesar sesuai pajaknya gitu. Kalau metode neto itu menerimanya gaji bersih aja. Pajaknya sih sebenarnya ditanggung perusahaan tapi tidak menambah si gross salary tersebut gitu. Nah, pelaporan pajak 21 ini kita yang ini dari sisi bukti potong perusahaan. Dari sisi perusahaan atau pribadi sebenarnya sih harusnya sama-sama menyiapkan nomor NPWP ya, sama siapkan nomor ITIN. Kalau ITIN itu biasanya kita dapetin di KPP ya, setiap orang harus punya nih kalau mau daftar online gitu untuk laporan. Jadinya ini bisa datang langsung ke KPP teman-teman. Nah, untuk si formulir 1721A1 ini dihasilkan atau diberikan oleh si perusahaan. Ini untuk lapor tahunan nanti di SPT orang pribadi. Nah, ini jenis-jenis yang ada di pelaporan pajak 21 ya. Ini dari sisi pribadi itu nanti akan ada 3 kategori. Di formulir 1770 ini biasanya ini untuk orang yang berkegiatan usaha tapi sifatnya pribadi gitu. Kalau untuk formulir 1770S itu yang di atas 60 juta penghasilannya biasanya dari satu pemberi kerja atau lebih. Nah, kalau untuk formulir 1770SS ini biasanya itu yang penghasilannya kurang dari 60 juta dan satu pemberi kerja. Ini yang nanti biasanya orang pribadi akan laporkan ke pajak. Dari simulasi ini kita mempunyai case nih, kita memiliki contoh
pada soalnya ini Nyonya Sekar adalah karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak dan bekerja pada PT Dialog Karir. Nah, Nyonya Sekar ini bekerja sejak tanggal 1 Januari 2021 dan memiliki NPWP dan menerima gaji sebesar 10 juta sebulan dengan metode cross. Selain itu, PT Dialog Karir ini juga mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan. Pertanyaan tersebut nih teman-teman harus tahu dulu sih, kalau dari komponen-komponen perhitungan tuh kita tahu dulu status pajaknya dia nih, wajib pajak ini apa sih. Tadi kan Nyonya Sekar ya, Nyonya Sekar itu berarti perempuan. Kalau perempuan di pajak itu sifatnya pasti dihitung selalu single, yaitu TK0. Perlu diketahui nih kalau status wajib pajak tuh yang umum ya. Ini kita ada di 4 bagian nih, ada di TK0, K0, K1, K2, K3. Kenapa sampai K3? Karena wajib pajak tuh dari orang pajaknya ya, dari orang sananya itu hanya bisa menanggung sampai kawin anak 3. Jadi dijelaskan kalau kita itu akan menghitung status pajaknya dia itu TK0 karena beliau itu perempuan ya, tadi dihitungnya single. Terus kenapa kita harus tahu juga nih dia punya NPWP atau tidak punya NPWP? Karena dengan punyanya NPWP sama tidak punya NPWP itu berbeda. Kalau ada NPWP pajaknya normal di tarif 5% tadi kalau dia memang pajaknya 5%. Tapi kalau tidak punya NPWP dia jadi 120% lebih tinggi gitu. 5% dikali 120% sekitar 6% pajaknya. Kali 12 nanti kita kan dari si penghasilan neto ini tadi sudah kita jelaskan akan dikurangi PTKP setahun. Nah, dikurangi PTKP setahun ini kan tadi karena TK0 maka dia akan PTKP-nya itu 54 juta. Nah, 54 juta ini dikurangi menghasilkan pajak penghasilan yang PKP tadi. PKP-nya itu basic, dikurangi premi asuransi, dikurangi pajak premi asuransi yang ini nanti akan dikurangi lagi karena sebelumnya kan ini hanya untuk menghitung pajaknya aja, tapi karena ini dipotong karyawan sifatnya jadi dia harus dikurangi premi asuransi dan pajak sehingga take home pay dia menjadi 9.400.000 sekian. Itu sih teman-teman dan Mas Jul. Cukup ini juga ya, berat sih tapi sebenarnya insightful, apalagi untuk aku yang baru masuk punya kerja nih Kak Ajel. Sebenarnya aku bisa minta filenya ya nanti. boleh share kalau bermanfaat, kan namanya juga sharing ya Mas ya. Ya benar. Teman-teman bisa banget untuk screenshot layar Zoom ini untuk teman-teman bisa simpan nih, bisa mulai daftar setelah sesi ini berakhir. Jadi